bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan ya, amin. Bertemu lagi dengan Ibu Mila di kelas 5A. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita untuk hari ini, baiknya kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Berdoa, dimulai. Berdoa, selesai. Nah anak-anak, bagaimana? Sudah siap untuk pembelajaran kita hari ini? Jika sudah siap, ayo kita mulai pembelajaran kita untuk hari ini. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1 tentang organ gerak hewan dan manusia, subtema 3 tentang lingkungan dan manfaatnya, mata pelajaran IPA kompetensi dasar 3.1. Anak-anak, untuk yang pertama hari ini kita akan mengingat-ingat kembali tentang materi struktur kerangka tubuh manusia yang sudah kita pelajari sebelumnya. Anak-anak silahkan buka buku LKS-nya halaman 72 sampai 73. Nah anak-anak, rangka manusia tersusun atas tulang-tulang yang saling terhubung. Semua tulang berbentuk atau membentuk suatu sistem yang disebut sistem rangka. Rangka manusia dibungkus oleh daging dan otot yang sering disebut endoskeleton atau rangka dalam. Berdasarkan bentuknya, tulang dibedakan menjadi 4, yaitu ada tulang pipa, tulang pipih, tulang pendek, dan tulang tidak teratur. Tulang pipa berbentuk panjang berongga, dalamnya berisi sumsum kuning dan lemak. Tulang pipa mempunyai 2 bagian, yaitu diafisis atau badan tulang dan epifisis, yaitu bagian tepi atau kepala tulang. Tulang pipih berbentuk pipih, banyak terdapat di rangka aksial. Tulang pipih berfungsi melindungi suatu rongga pada rangka manusia. Tulang pendek berukuran pendek, di dalamnya berisi sumsum merah, tempat pembuatan sel darah merah dan sel darah putih. Dan yang terakhir ada tulang tidak teratur. Tulang tidak teratur memiliki bentuk tidak teratur. Rangka manusia dapat melakukan gerakan karena Tuhan telah menciptakan sistem rangka pada tubuh manusia. Rangka memiliki fungsi sebagai penegak dan pemberi bentuk tubuh, melindungi alat tubuh yang penting, tempat melekatnya otot dan jaringan, sebagai tempat pembentukan sel darah, serta sebagai alat gerak pasif. Rangka merupakan kumpulan ratusan tulang yang bekerja sama dalam membentuk gerakan. Pada tubuh manusia dapat dibedakan 3 macam rangka, yaitu sebagai berikut. Yang pertama anak-anak ada rangka tengkorak. Rangka tengkorak atau rangka kepala meliputi tulang-tulang tengkorak wajah dan tulang pelindung otak. Tulang-tulang tengkorak wajah terdiri atas 2 tulang hidung dan 2 tulang pipi, 2 tulang rahang atas dan tulang rahang bawah, 2 tulang air mata, serta 2 tulang langit-langit. Dalam tulang tengkorak juga terdapat tulang pelindung otak meliputi 1 tulang dahi, 1 tulang belakang kepala, 2 tulang pelipis, 2 tulang ubun-ubun, 2 tulang baji, dan 2 tulang tapis. Nah berikut ini bisa anak-anak lihat sendiri bentuk dari rangka kepala atau tengkorak kepala dan juga bagian-bagiannya. Yang selanjutnya adalah rangka badan. Rangka badan manusia meliputi tulang belakang, tulang rusuk, tulang dada, tulang gelang bahu, dan tulang gelang panggul. Tulang belakang terdiri atas 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Tulang rusuk terdiri atas 7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, dan 2 pasang tulang rusuk melayang. Tulang dada terdiri atas 3 bagian, yaitu tangkai atau hulu, badan, dan taju pedang.
Tulang dada merupakan tempat melekatnya tulang rusuk bagian depan. Tulang rusuk dan tulang dada membentuk rongga dada. Di atas rongga dada terdapat rangka bahu. Rangka bahu dibentuk oleh tulang gelang bahu. Tulang gelang bahu tersusun dari sepasang tulang belikat dan sepasang tulang selangka. Pada badan bagian bawah terdapat rangka panggul. Rangka panggul dibentuk oleh tulang gelang panggul. Tulang gelang panggul dibentuk oleh 2 tulang usus, 2 tulang duduk, dan 2 tulang kemaluan. Nah anak-anak, berikut anak-anak bisa perhatikan gambar dari tulang badan atau rangka badan manusia dan juga bagian-bagiannya. Perhatikan dan silahkan baca dan simak baik-baik ya. Selanjutnya anak-anak ada rangka anggota gerak. Rangka anggota gerak terdiri atas tulang-tulang anggota gerak atas yaitu tangan dan tulang-tulang anggota gerak bawah yaitu tungkai. Tulang-tulang anggota gerak atas pada tangan yaitu ada tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang ruas-ruas jari. Tulang-tulang anggota gerak bawah atau tungkai yaitu ada tulang paha, tulang kering, tulang betis, tulang tempurung lutut, ada tulang telapak kaki, tulang pergelangan kaki, dan juga ada tulang ruas-ruas jari. Anak-anak, sekarang anak-anak bisa perhatikan gambar berikut ini. Nah, berikut ini merupakan gambar dari tulang gerak atas dan tulang gerak bawah. Silakan anak-anak perhatikan dan baca serta pahami ya. Di situ juga ada bagian-bagiannya. Nah anak-anak, dari penjelasan tadi, maka kita harus selalu menjaga kesehatan kita. Nah apalagi di masa saat ini kita harus selalu menjaga stamina dan kesehatan dari tubuh kita. Nah anak-anak, hampir setiap hari tubuh kita itu selalu menggunakan alat gerak yaitu berupa tulang dan juga otot. Oleh karena itu, kita sangat perlu untuk menjaga kesehatan tulang dan juga otot kita. Nah berikut ini bisa anak-anak perhatikan gambar dari cara memelihara kesehatan alat gerak tubuh kita. Yang pertama itu ada gambar orang sedang makan, itu maksudnya kita harus menyeimbangkan makanan kita. Makanan-makanan kita harus mengandung makanan yang bergizi dan seimbang. Kemudian posisi tubuh tegak saat berdiri. Yang selanjutnya kita harus selalu berolahraga secara rutin agar tubuh kita pun selalu sehat. Anak-anak, jika kita tidak menjaga kesehatan tubuh kita, menjaga kesehatan alat gerak tubuh kita, maka akan banyak penyakit dan kelainan yang akan terjadi pada alat gerak tubuh kita. Nah, berikut ini beberapa penyakit dan kelainan alat gerak tubuh manusia. Anak-anak boleh buka buku Bupena halaman 55 sampai 56. Anak-anak, tulang dan otot manusia dapat mengalami penyakit atau kelainan. Nah, berikut ini beberapa penyakit atau kelainan yang dapat terjadi pada tubuh manusia. Yang pertama, penyakit atau kelainan pada tulang. Yang pertama, penyakit pada tulang itu ada retak tulang atau disebut fisura dan patah tulang atau disebut fraktura. Retak dan patah tulang merupakan kelainan pada tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang karena disebabkan oleh adanya benturan benda yang keras seperti kecelakaan atau jatuh. Retak tulang dikenal dengan istilah fisura dan patah tulang dikenal dengan istilah fraktura. Fraktura atau patah tulang dibedakan menjadi 2 anak-anak, yaitu ada fraktura tertutup atau patah tulang yang tidak sampai merobek kulit atau otot, dan juga ada fraktura terbuka, yaitu fraktura atau patah tulang yang merobek atau menembus kulit atau otot. Nah, berikut ini bisa anak-anak perhatikan gambar dari penyakit atau kelainan fraktura. Yang atas itu ada fraktura atau patah tulang, yang bawah itu ada fisura atau retak tulang. Yang kedua anak-anak ada kelainan skoliosis.
Kelainan skoliosis adalah kelainan tulang punggung atau tulang belakang yang membengkok atau melengkung ke arah samping tubuh sehingga membentuk seperti huruf S. Kelainan ini disebabkan karena sikap duduk yang salah. Nah, anak-anak di situ bisa perhatikan gambarnya. Di situ terdapat anak yang sedang belajar. Nah, di situ dia posisi duduknya salah anak-anak. Maka jika posisi kita ketika belajar seperti itu, maka akan mengakibatkan posisi tubuh kita mengalami kelainan skoliosis, yaitu membentuk huruf S. Kelainan pada tulang yang ketiga ada lordosis. Kelainan tulang lordosis adalah kelainan tulang punggung atau tulang belakang yang membengkok atau melengkung pada daerah lumbalis atau ke arah depan. Hal ini membuat posisi kepala tertarik ke belakang. Nah, anak-anak, kelainan ini disebabkan karena adanya sikap duduk yang salah. Sekarang anak-anak silakan perhatikan gambar berikut ini. Nah, di situ bisa anak-anak lihat terdapat seorang laki-laki yang sedang membaca. Nah, karena posisi duduk yang salah, anak tersebut atau seorang laki-laki tersebut mempunyai kelainan pada tulang, yaitu lordosis. Selanjutnya anak-anak, kelainan tulang yang keempat ada kifosis. Kelainan kifosis adalah kelainan tulang punggung atau tulang belakang yang membengkok atau melengkung ke arah belakang tubuh sehingga tubuh tampak membungkuk. Kelainan ini disebabkan karena adanya sikap duduk yang salah. Nah, di situ bisa anak-anak lihat ada seorang laki-laki yang sedang membaca. Di situ posisinya dia membacanya dalam posisi membungkuk. Hal itu dapat mengakibatkan anak tersebut memiliki kelainan tulang, yaitu kifosis. Kelainan tulang yang kelima yaitu ada rakitis. Rakitis adalah penyakit pada tulang yang disebabkan oleh kekurangan gizi seperti fosfor, kalsium, dan juga vitamin D. Hal ini mengakibatkan tulang tidak tumbuh dengan normal. Penyakit ini dapat membentuk tulang kaki menjadi bengkok menyerupai huruf O atau X. Nah, di situ bisa anak-anak lihat kelainan dari kaki karena kekurangan fosfor, kalsium, dan vitamin D dapat mengakibatkan kaki membentuk huruf O atau X. Anak-anak, yang keenam ada kelainan tulang osteoporosis. Osteoporosis adalah penyakit pada tulang yang disebabkan karena menurunnya kepadatan tulang sehingga mengakibatkan pengeroposan pada tulang. Penurunan kepadatan tulang karena tulang kekurangan fosfor dan kalsium, sehingga ketika sudah tua atau tubuh sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium dengan normal. Osteoporosis mengakibatkan tulang terasa nyeri dan mudah patah saat jatuh. Anak-anak, biasanya osteoporosis ini sering terjadi kepada orang yang sudah manula atau sudah lanjut usia, seperti itu. Nah, sekarang di situ bisa anak-anak lihat, berikut merupakan gambar dari kelainan tulang osteoporosis. Anak-anak, tadi kita sudah mempelajari tentang kelainan atau penyakit pada tulang manusia. Sekarang kita akan mempelajari apa saja penyakit atau kelainan yang akan terjadi pada otot manusia. Kelainan atau penyakit yang pertama itu ada atrofi. Atrofi adalah kelainan berupa keadaan otot mulai mengecil, lemah, dan menurunnya fungsi otot sehingga otot tidak mampu berkontraksi. Kelainan ini terjadi karena makanan yang kurang baik, sirkulasi udara yang buruk, otot yang lama tidak digunakan, dan penyakit polimelitis yang dapat merusak sel pada otot. Nah, anak-anak, berikut bisa anak-anak perhatikan merupakan gambar seseorang yang mengalami kelainan atrofi. Kelainan pada otot manusia yang kedua ada hipertrofi. Hipertrofi adalah kelainan otot karena membesar
dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Nah, anak-anak, kita tidak boleh melakukan kegiatan yang terlalu berat dan kegiatan tersebut kita lakukan secara terus-menerus. Hal tersebut dapat mengakibatkan kita mendapat atau mempunyai penyakit atau kelainan hipertrofi. Anak-anak, kelainan pada otot yang ketiga ada kelainan stiff atau kaku leher. Stiff atau kaku leher adalah sakit pada otot leher yang diakibatkan karena cedera otot, infeksi meningitis, peradangan otot trapesium leher, atau kelainan anatomi tulang belakang akibat bergerak secara tiba-tiba atau salah bergerak. Nah, di situ bisa anak-anak perhatikan gambarnya. Berikut merupakan gambar dari seseorang yang mengalami penyakit stiff atau kaku leher. Kelainan otot yang keempat itu ada kram otot. Kram otot disebabkan oleh adanya kejang otot. Otot tiba-tiba berkontraksi sangat kuat sehingga sakit. Kram bisa terjadi saat cuaca dingin atau aktivitas otot yang terlalu berat. Kram otot juga bisa merupakan gejala ketidakseimbangan air dan ion dalam tubuh. Maka karena itu anak-anak, kita harus banyak mengonsumsi air dan ion supaya tubuh kita seimbang, kesehatannya juga bagus. Nah, berikut ini anak-anak bisa anak-anak perhatikan merupakan salah satu gambar dari terjadinya kram otot. Anak-anak, kelainan yang kelima itu ada titanus. Nah, anak-anak, biasanya titanus ini bisa terjadi karena tubuh yang tertusuk benda tajam yang mengalami pengaratan atau sudah berkarat, atau bisa saja karena tertusuk duri, walaupun duri, tapi karena tidak segera diobati, maka duri tersebut dapat mengakibatkan infeksi. Oleh karena itu anak-anak, ketika kita tergores sesuatu atau terkena sesuatu, kita harus segera mengobatinya supaya luka tersebut tidak terinfeksi dan mengakibatkan titanus. Tetanus adalah kejang atau kaku otot yang disebabkan oleh infeksi bakteri Clostridium tetani. Tetanus mengakibatkan otot menjadi kejang-kejang. Penderita tetanus akan mengalami kejang yang berupa kekakuan pada otot. Kakunya otot akan menyebabkan rahang penderita mengatup rapat dan tidak bisa terbuka. Nah, berikut ini anak-anak terdapat gambar dari penyakit tetanus pada tubuh manusia. Anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang penyakit dan kelainan pada tulang dan juga otot. Nah, berikut ini cara yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya kelainan pada organ gerak kita, seperti tulang dan otot. Yang pertama itu untuk menghindari kelainan kaki X yang merupakan bawaan sejak lahir, maka ibu yang sedang hamil dianjurkan untuk memperbanyak mengonsumsi sayuran dan minum susu berkalsium. Yang kedua, agar terhindar dari artritis, sebaiknya selalu menjaga metabolisme asam urat dalam tubuh dengan membatasi makanan yang dapat memicu meningkatnya asam urat. Yang ketiga, agar terhindar dari kelainan lordosis, kifosis, dan skoliosis, sebaiknya melakukan olahraga secara teratur dan menghindari kebiasaan sikap duduk yang salah. Misalnya dengan menerapkan posisi duduk yang benar, menyangga tulang belakang dalam keadaan lurus saat tidur. Yang keempat, agar terhindar dari osteoporosis, maka dianjurkan untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang banyak mengandung kalsium dan diimbangi dengan olahraga yang teratur. Dan yang kelima, agar terhindar dari rakitis, dianjurkan untuk banyak mengonsumsi telur, susu, dan minyak ikan, serta berjemur di pagi hari. Anak-anak, sampai sini apakah anak-anak sudah paham dengan materi yang Ibu jelaskan hari ini? Anak-anak, jika sudah paham, untuk tugasnya, tugas IPA hari ini akan Ibu berikan dalam bentuk Google Form. Nah, nanti
Ibu akan memberikan dan membagikan link untuk tugas IPA hari ini pada GC dan juga WA Group. Nanti silahkan anak-anak simak dan perhatikan baik-baik. Silahkan cek di GC dan juga WA Grupnya. Dan jangan lupa kerjakan tugasnya dengan baik. Nah anak-anak, sekian dulu pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga apa yang Ibu berikan pada materi dan tugas hari ini bisa anak-anak perhatikan dan nanti tugasnya bisa anak-anak kerjakan dengan baik. Nanti jika ada pertanyaan, silakan anak-anak boleh chat pribadi ke Ibu melalui WA. Nah anak-anak, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat untuk belajarnya dan tetap jaga kesehatan ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bye-bye.